Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, senang bisa beribadah bersama-sama. Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran firman-Mu. Dan berikanlah telinga serta hati seorang murid kepada kami semua, supaya kami dimampukan menangkap kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu boleh mengubah kehidupan kami semua. Tuhan, kami memohon bimbingan Roh-Mu boleh memimpin kami masing-masing dimanapun kami berada. Berkata-katalah ya Tuhan, ubahlah kami, tegurlah kami ketika Engkau melihat hidup kami tidak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya hari ini untuk diuraikan adalah tentang seorang tokoh dari Alkitab, yaitu Yudas Iskariot. Mari kita bersama-sama kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Ada sebuah tulisan yang pernah saya baca berkata demikian, mempunyai tato tidak otomatis menjadikan seseorang jahat. Sebaliknya, pergi ke gereja tidak otomatis menjadikan kita orang baik. Saudara jangan salah tafsir. Saya tidak setuju dengan tato. Sebab Imamat 19 ayat 28 mengatakan, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Tetapi saudara sekalian, sekalipun saya tidak setuju dengan tato, namun realitanya harus saya akui. Apa yang kalimat ini katakan ada benarnya. Karena apa saudara sekalian? Secara realita saya memiliki beberapa teman yang bertato namun orangnya baik. Tapi di sisi lain saudara sekalian, saya juga punya beberapa teman yang begitu sibuknya beraktivitas di gereja tetapi orangnya jahat. Saudara, orang dapat bergereja tetapi belum tentu dengan hati yang tulus dan motivasi yang kudus. Orang bisa terlibat banyak dalam kegiatan gerejawi tetapi sesungguhnya ia tidak mengejar hal surgawi, melainkan keuntungan duniawi. Saudara, inilah yang terjadi di dalam diri seorang yang bernama Yudas Iskariot. Seorang murid yang memiliki kesempatan yang begitu istimewa tetapi harus berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Perikop yang kita baca ini adalah satu perikop tentang penggalan perkataan Petrus ketika para rasul itu sedang mencari seorang pengganti bagi Yudas Iskariot untuk dimasukkan di dalam jajaran 12 murid. Maka itu Petrus berdiri di tengah-tengah mereka di dalam pemilihan itu, dia berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Jadi Yudas adalah orang yang membawa para penangkap Yesus itu dan kemudian menyerahkan Yesus. Di situ dikatakan bahwa dahulu Yudas itu termasuk bilangan dari kami. Termasuk bagian dari 12 murid. Dan kemudian mengambil di dalam bagian pelayanan ini. Jadi saudara, posisi Yudas sebenarnya istimewa. Tapi saudara sekalian akhirnya berakhir dengan begitu tragis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara, saya melihat hal ini terjadi karena Yudas terus memelihara kondisi beracun bagi kehidupan rohaninya. Saudara sekalian, kalau kita melihat Yudas, saudara harus diakui. Yudas itu adalah seorang pelayan tanpa pertumbuhan rohani. Ini yang menjadi salah satu racun dalam hidup
Yudas. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Yudas, Yudas selalu disampaikan dengan kata yang di belakang namanya disebut sebagai Iskariot atau Yudas Iskariot. Iskariot itu artinya pria dari Keriot, sebuah kota kecil di daerah Yudea dekat Hebron. Kalau saudara membaca Yosua 15 ayat 25, saudara akan lihat tulisan tentang kota itu. Oh saudara sekalian, Yudas adalah satu-satunya murid yang bukan berasal dari Galilea. Sedangkan 11 rekannya itu adalah semua orang-orang yang berasal dari Galilea. Berarti saudara, dia satu-satunya orang Yudea. Saudara, orang Yudea itu memiliki kebanggaan sendiri. Karena dia merasa dirinya itu lebih murni sebagai orang Yahudi, lebih elit daripada orang-orang, apalagi kalau dibandingkan dengan orang Galilea. Saudara, orang Yudea itu sering kali merendahkan dan mengejek-ngejek orang Galilea sebagai penduduk perbatasan yang kasar. Jadi kalau dia bertemu mungkin ditanya, kamu dari mana? Oh, saya orang Galilea. Mungkin bagi orang Yudea mereka akan mengatakan, deso. Gitu kira-kira saudara sekalian. Nah itu orang Yudea, jadi dia punya satu posisi, kondisi yang boleh dikatakan lebih prestisius dibanding dengan murid-murid lainnya. Nah saudara, memang Injil tidak menceritakan dengan jelas kapan Yudas dipanggil. Tetapi posisinya jelas, yaitu ia berada di dalam jajaran murid-murid yang paling inti, yaitu 12 murid. Itu kalau saudara baca Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Jabatannya pun di dalam 12 murid itu, saudara, itu sangat-sangat hebat sebagai bendahara, saudara. Yang memegang keuangan daripada para pelayan-pelayan yang ada itu. Bahkan bukan itu, saudara. Ia juga pasti seorang yang lebih terkenal di mata orang-orang banyak dibanding dengan murid-murid lainnya. Karena bukan hanya sebagai bendahara, ia juga merangkap sebagai si sosial yang seringkali membagi-bagikan sesuatu di dalam pelayanan. Artinya saudara sekalian, kalau saudara melihat posisi Yudas ketika mengiring Tuhan, Yudas itu memiliki kesempatan yang sangat istimewa. Ia bisa langsung belajar firman, keagungan firman Kristus dari mulut Kristus sendiri. Ia bisa menyaksikan, bahkan terlibat di dalam yang namanya keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan. Langsung, bukan online saudara sekalian. Itu Yudas. Tetapi harus kita akui saudara sekalian, kita harus memahami bahwa banyaknya aktivitas rohani tidak selalu menghasilkan pertumbuhan spiritualitas rohani. Semua keistimewaan yang dimiliki oleh Yudas itu ternyata menjadi sia-sia. Sehingga saudara, semua keistimewaan itu tidak membawa perubahan di dalam diri Yudas. Bahkan akhirnya pun berujung pada sebuah tindakan pengkhianatan yang menjual Yesus hanya demi 30 keping perak. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Keluaran 21 ayat 32, 30 keping perak itu bukanlah uang yang banyak. 30 keping perak itu adalah apa yang hukum Taurat syaratkan sebagai harga untuk seorang budak yang mati karena ditanduk oleh lembu tetangganya. Itu harga 30 keping perak. Namun untuk orang setamak Yudas, ia menyetujui harga itu dan mencari kesempatan untuk mengkhianati Yesus. Oh saudara-saudara sekalian, tragis sekali. Saudara, saya melihat minimal ada 2 yang menyebabkan hebatnya aktivitas yang Yudas lakukan, tetapi tidak membawa pertumbuhan bagi kehidupan spiritualitas imannya. Yaitu yang pertama saudara sekalian, saya melihat karena Yudas di dalam mengiring Tuhan, jiwanya itu adalah jiwa yang cinta uang dan itu tidak berubah. Kalau saudara membaca Yohanes 12 ayat 4-6 saudara sekalian, di situ dikatakan tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, waktu dia melihat Maria itu menuangkan setengah kati minyak narwastu mahal untuk mengurapi Yesus, dia berkata begini, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah saudara, di sini Yohanes memberikan penjelasan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, Yudas terganggu dengan mahalnya harga setengah kati minyak narwastu yang digunakan Maria untuk mengurapi Yesus. Sebab ia berharap uang itu dapat masuk ke kas yang dipegangnya, termasuk bisa sebagian masuk ke dalam kantongnya. Itu Yudas, saudara. Sifat cinta uangnya tidak berubah.
Kedua, saudara sekalian, saya melihat motivasi dan ambisi pribadinya itu tidak pernah diluruskan. Saudara, sangat mungkin Yudas mengikut Yesus demi ambisi dan keuntungan pribadi. Sama seperti orang banyak lainnya, Yudas memiliki motif patriotik. Yaitu satu motif yang ingin menjadikan Kristus sebagai Mesias politis. Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma dan membawa kembali keagungan masa-masa kejayaan Daud dan Salomo untuk hadir lagi di tengah-tengah mereka. Maka itu saudara sekalian, setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan orang banyak itu, Yesus itu ingin dijadikan raja oleh orang banyak. Tetapi Kristus justru menghindar dan malah kemudian mengatakan bahwa ia adalah roti hidup yang akan dipecah-pecahkan. Oh saudara sekalian, Yesus menolak menjadi raja, malah bilang dirinya ini akan dipecah-pecahkan, dalam arti akan dibunuh, akan dihancurkan. Maka saudara sekalian, Yudas itu pupuslah semua ambisi dan keuntungan yang ia harapkan dari Yesus. Apalagi ketika dia terus memperhatikan Kristus bukan berjalan menuju tata istana, tetapi justru berjalan menuju salib Golgota. Pupus sudah harapannya. Nah saudara, Yudas mengikut Kristus itu hanya untuk memanfaatkan Kristus, bukan untuk mentuhankan Kristus. Karena itu tidak heran semua pergaulannya bersama dengan Kristus tidak mengubah hatinya dan menumbuhkan kehidupan spiritualnya. Maka itu hati-hati saudara sekalian. Di dalam kita mengiring Tuhan kita harus waspada. Motivasi yang tidak tulus dalam mengikut Kristus itu adalah racun yang mematikan bagi spiritualitas rohani. Saudara sekalian, ada cukup banyak orang yang bergereja, harus diakui, karena mereka itu adalah boleh dikatakan sebagai anak-anak yang tumbuh dan lahir di gereja. Saudara, mereka itu datang ke gereja selama mereka masih anak-anak dan ditemukan ketika mereka sudah melewati masa-masa remaja pemuda. Sesudah mereka memiliki pekerjaan yang baik dan mampu secara finansial. Ditemukan banyak di antara mereka itu meninggalkan gereja. Mereka pergi justru ketika secara finansial mereka itu mampu. Saudara, kondisi seperti ini kemudian disurvei oleh seorang pollster yang terkenal bernama George Barna. Dia survei, kenapa ya kok bisa terjadi seperti itu. Dari anak-anak sampai pemuda rajin di gereja. Tapi begitu sudah kerja finansial itu sudah baik, mereka tinggalkan gereja. Nah saudara, George Barna menemukan jawabannya adalah ketika disurvei orang-orang seperti ini, 88% dari mereka meninggalkan gereja. Dan mereka tidak pernah kembali lagi. Alasannya adalah bahwa anak-anak yang lahir dan tumbuh di gereja ini hanya datang ke gereja ketika mereka masih dibayar untuk datang. Ketika mereka tidak dibayar lagi oleh orang tua mereka untuk datang, mereka tidak lagi datang ke gereja. Kesimpulannya saudara sekalian, mereka hanya mau datang ke gereja demi uang. Saudara, hati-hati, motivasi yang tidak tulus dalam mengikut Kristus itu adalah racun yang mematikan bagi spiritualitas rohani. Saudara, kita harus waspadai ini. Saudara, hari ini tidak salah. Kita banyak mengikuti kegiatan gereja, ibadah, pelayanan, tidak salah. Tapi pertanyaannya adalah yang terpenting, apa motivasi kita melakukan semua itu? Apa motivasi kita mengiring Tuhan? Untuk berkat atau karena kita terpesona oleh kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa yang telah menebus kita dan juga memimpin kehidupan kita. Saudara, mari kita waspadai. Ketika kelancaran itu mengiring hidup kita, masihkah Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Hati-hati saudara sekalian, mari kita waspadai. Ini bisa menjadi tolok ukur. Apa motivasi kita mengiring Tuhan? Ketika keinginan-keinginan kita tidak dipenuhi Tuhan, marahkah kita kepadanya? Tidak percaya lagikah kita kepadanya? Saudara, hati-hati. Apa motivasi kita mengiring Tuhan? Ketika Tuhan menuntun jalan hidup kita, berjalan tidak seperti yang kita harapkan, masihkah kita tetap percaya dan berkata Tuhan itu baik?
Saudara, motivasi-motivasi itu bisa terukur di dalam berbagai kondisi-kondisi seperti itu. Waspadalah saudara sekalian. Aktivitas rohani penting, bukan saya mengatakan tidak penting. Aktivitas rohani penting, tetapi harus disertai motivasi yang tulus di dalam mengiring Kristus. Nah, saudara, aktivitas rohani dengan motivasi yang tulus inilah yang merupakan tanah yang subur bagi bertumbuhnya spiritualitas iman yang sejati. Saudara, hati-hati. Hati-hati di dalam kondisi kita. Jangan sampai saudara sekalian kita menjadi seperti Yudas, pelayan tanpa pertumbuhan rohani. Yang kedua saudara sekalian, kalau kita melihat Yudas juga ketika kita melihat akhir hidupnya, harus kita akui dia adalah seorang pendosa tanpa pertobatan sejati. Sebenarnya saudara sekalian, jika kita mau amati baik-baik catatan-catatan Injil, maka kita bisa melihat betapa besarnya kasih Kristus itu kepada Yudas. Oh saudara sekalian, Kristus di dalam berbagai kesempatan berulang kali mengingatkan Yudas untuk sikap hatinya yang sangat membahayakan kehidupannya. Pernah satu kali saudara sekalian di depan murid-murid, Yesus pernah berkata kepada Yudas. Dengan terus terang dia katakan bersama 12 murid itu, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Harus pilih. Nggak bisa kamu mengatakan kamu ingin berbakti kepada Allah, tapi kamu juga mengabdi kepada Mamon. Nggak bisa. Engkau nggak bisa berdiri di atas dua perahu seperti itu. Yesus ingatkan di depan 12 muridnya, termasuk Yudas yang cinta uang itu. Lukas 16 ayat 13. Nah saudara, Tuhan itu sayang sebenarnya sama Yudas. Diingatkan berulang-ulang. Selanjutnya saudara, ketika orang banyak ingin menjadikan Yesus sebagai raja setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Tapi kemudian Kristus berkata, akulah roti hidupnya akan terpecah. Dan sejak saat itu dikatakan oleh Alkitab, banyak pengikut-pengikut Kristus mengundurkan diri. Mereka meninggalkan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini Tuhan dengan terus terang menantang 12 muridnya. Kenapa kamu tidak ikut pergi juga? Kenapa enggak seperti mereka? Ikut aja pergi, kalau mau pergi-pergi. Enggak apa-apa. Dan di dalam tengah-tengah kesempatan itu Yesus menegaskan kembali sekali lagi sebagai peringatan keras buat Yudas. Yesus berkata begini, Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Wah saudara, ini peringatan keras dan Alkitab memberikan sebuah tambahan yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara, sebenarnya Tuhan itu ingatkan Yudas, bahkan dengan peringatan-peringatan yang keras sampai menyebut salah seorang di antara kamu iblis. Tapi saudara, ini tidak mengubah hati Yudas. Bahkan pada perjamuan terakhir pun Kristus masih ingatkan Yudas. Catatan Alkitab Matius 26 ayat 21 dan kemudian ayat 25, 24 dan 25 mencatat demikian. Ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kemudian juga Yesus berkata, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepada Yudas, engkau telah mengatakannya. Saudara, diingatkan terus. Tapi masih di depan Tuhan yang bisa menguji hati dan batin seseorang. Yudas masih tetap menutup pintu hatinya dan berkata, bukan aku ya Rabi. Ngeri saudara sekalian. Kasih Tuhan yang terus-terus memperingatkan Yudas tidak mengubah hatinya Yudas. Yudas tetap ada di dalam hati yang jahat itu. Bahkan saudara sekalian, kalau kita mau lihat cintanya Tuhan, dahsyat luar biasa. Ketika Yudas menyerahkan Yesus dengan tanda ciuman, Kristus pun masih menyapa Yudas sebagai teman. Bukan penjahat, teman.
Matius 26 ayat 48 sampai 50 mengatakan, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orangnya akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepada Yudas, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Lihat saudara sekalian, betapa besarnya kasih Tuhan Yesus dan betapa sabarnya kasih Kristus mengingatkan seorang pendosa seperti Yudas. Saudara, bukankah pada masa kini pun Tuhan di dalam kasih-Nya juga masih sering memberikan peringatan-peringatan dengan berbagai cara untuk mengingatkan dosa-dosa pengkhianatan umat-Nya kepada dirinya. Saudara, Tuhan sering lakukan ini. Termasuk mungkin untuk saudara dan saya. Di dalam berbagai cara ketika kita masih menyimpan dosa, Tuhan sering memperingatkan kita dengan berbagai cara. Nah saudara sekalian, tinggal masalahnya saudara adalah bagaimana respon kita. Ketika kita diingatkan akan dosa-dosa dan pengkhianatan kita kepada Dia. Saudara, kita menjadi orang yang segera bertobat dan berhenti melakukannya. Atau seperti Yudas yang terus memelihara dosa-dosa tersebut dan bahkan berusaha untuk menutupinya dengan begitu rapi. Saudara, kita jenis yang mana? Saudara, saya mau ingatkan saudara, hati-hati kalau Tuhan terus mengingatkan dan menegur dosa kita lewat berbagai cara. Ingat baik-baik, tetap memelihara dosa yang terus diingatkan itu adalah sebuah tindakan bunuh diri rohani. Hati-hati saudara sekalian, hati-hati. Oh saudara, Yudas setelah dia tahu ketika dia sudah menyerahkan anak manusia itu kepada orang-orang yang menangkapnya. Dan kemudian Yesus itu dihukum mati. Maka menyesalah dia dengan begitu mendalam. Dihantui oleh kebersalahan yang luar biasa. Maka itu Matius 27 ayat 3-5 mengatakan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusannya dengan kami itu? Itu urusanmu sendiri. Maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara, memang di penghujungnya akhirnya Yudas sadar akan dosanya. Tapi fatalnya saudara sekalian, Yudas menyelesaikan dosanya dengan caranya, bukan dengan cara Tuhan. Penyelesaian dosa yang Yudas pilih itu bukanlah datang bersimpu pada kayu salib, melainkan menggantung diri pada kayu pohon. Itu yang Yudas lakukan. Dan catatan Alkitab di dalam Kisah Rasul tadi kita baca, mencatat kondisi tragis kematian Yudas. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi saudara, penafsir mengatakan Yudas yang menggantung diri ini, saudara, tidak ada orang yang kemudian mengangkat dia. Sampai akhirnya kemudian tubuhnya membusuk dan akhirnya jatuh ke tanah dengan perut yang bengkak dan isi perut yang keluar semua. Dan Alkitab mengatakan hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka Hakaldama, artinya tanah darah. Saudara, sebenarnya kasih karunia Allah cukup untuk menebus dosa sebesar apapun. Asal ada pertobatan sejati untuk memohon kasih karunia tersebut. Saudara, Petrus pun rekannya Yudas. Dia pernah gagal. Dia pernah berdosa. Bahkan saudara, dikatakan dia dengan begitu beraninya bersumpah dengan menyangkal Kristus sebagai Tuhan dan gurunya. Saudara, tetapi Petrus menyelesaikan dosanya dengan cara Tuhan, yaitu datang kepada kasih karunia Allah. Saudara, penyesalan
memang selalu datang terlambat. Tetapi respon terhadap penyesalan itu menentukan arah. Kehidupan menuju kepada jalan kebinasaan atau jalan keselamatan. Maka itu ketika kita berdosa, saudara sekalian, memang pasti kita menyesal dan penyesalan itu terlambat. Tapi yang terpenting sesudah kita menyesal adalah apa respon kita. Karena itu menentukan arah. Hidup kita menuju jalan binasa atau jalan selamat. Saudara Joni, seorang pria muda dewasa, ada dalam kondisi yang sulit. Sebenarnya dia berasal dari keluarga baik-baik. Saya baca cerita itu demikian. Namun sayang saudara sekalian, Joni yang adalah pria baik-baik, sudah berkeluarga dengan seorang wanita juga yang cantik, aktivis pelayanan di gereja, punya seorang anak laki-laki yang ganteng, baru usia kira-kira 6 tahun begitu. Sudah kelihatan ganteng karena memang Joni pun ganteng saudara sekalian. Namun sayang saudara sekalian, hari itu dia harus menemukan dirinya mendekam di dalam penjara, menunggu dijatuhkan sebuah hukuman. Bahkan tuntutan hukuman yang diberikan kepadanya adalah hukuman mati. Saudara, kenapa saudara bisa terjadi seperti itu? Ternyata saudara Joni ketika karirnya mulai meningkat, dia mulai dipercayakan untuk mendampingi orang-orang yang berasal dari luar negeri oleh perusahaannya itu untuk di-entertain. Melakukan entertain dengan sebuah pola entertain yang salah. Akhirnya Joni itu terlibat di dalamnya bukan hanya minum minuman keras, dia juga terlibat di dalam prostitusi kelas tinggi. Jatuh hatinya lah pada seorang wanita dari negeri lain. Mereka membangun hubungan, tapi Joni tidak tahu latar belakang dari wanita ini. Wanita ini ternyata bukan hanya menjual diri saudara sekalian, tetapi juga menjadi salah seorang pengedar yang cukup besar untuk narkotika. Saudara, sampai satu kali saudara sekalian Joni di dalam perselingkuhannya itu pergi bersama wanita ini yang sebenarnya sedang mempergunakan dia untuk mengantar barang haram itu kepada seorang pemesan dalam jumlah yang besar. Tertangkaplah ia saudara sekalian. Tertangkaplah ia. Maka saudara sekalian Joni ini tertangkap sebagai seorang pengedar. Dan kemudian istrinya pun tahu bahwa selama ini dikhianati, hancurlah hidupnya. Yang pertama saudara sekalian istrinya menggugat untuk cerai dengan Joni. Yang kedua saudara keluarga besarnya dipermalukan. Yang ketiga saudara hukuman yang menanti Joni itu adalah hukuman mati. Saudara, ketika dia menunggu di penjara dengan sebuah penyesalan yang begitu mendalam. Rasa-rasanya dia hanya ingin tinggal tidur saja dan menunggu hukuman mati itu dijalankan karena saking frustasinya. Seorang sahabat Chandra datang menemui Joni, membesuknya di penjara itu. Saudara sekalian, Chandra ini seorang aktivis yang sangat baik, seorang yang cinta Tuhan. Karena dulu menjadi teman gereja ketika masih pemuda, menasehatkan Joni untuk dia bertobat dan datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan untuk dosa-dosanya dan memohon kemurahan Tuhan. Saudara, Joni berkata sebuah perkataan begini kepada Chandra, "Chan, hidupku ini sudah hancur. Hidupku ini sudah gak ada artinya. Sudah gak ada artinya lagi, sekalipun aku bertobat juga sudah percuma. Aku telah melakukan sebuah dosa yang begitu besar. Bukan hanya mempermalukan seluruh keluarga besarku dengan kondisiku sekarang. Bahkan aku juga sudah menghancurkan hati istriku. Sampai ia sekarang menggugat cerai terhadap diriku. Aku juga sudah menghancurkan yang namanya masa depan dari keluargaku yang aku bangun karena perbuatanku ini." Sudah Chan, jangan lagi bicara tentang Tuhan. Biarkan aku di sini sendiri menghadapi hukuman mati dengan hati yang tenang. Saudara, waktu Joni berkata begitu, tiba-tiba saudara sekalian ada sesuatu jatuh dari kantongnya ketika dia sedang membungkuk. Saudara, Joni di depan Chandra mengambil barang yang jatuh itu. Dan kemudian Chandra bertanya, "John, apa yang kau ambil itu?" Kemudian Joni memperlihatkan, oh ternyata sebuah foto, saudara. Foto seorang anak kecil yang ganteng, saudara sekalian. Ya tentu saja itu fotonya anak dari Joni. Chandra sebenarnya sudah tahu
Tapi kemudian dia tetap bertanya, itu foto siapa John? Oh, ini Ricky, anakku. Anakku satu-satunya. Dialah yang sekarang selalu ada dalam pikiranku selama aku menanti hukuman matinya akan terjadi. Kemudian Chandra dengan lembut berkata kepada Johnny begini, John, kalau seandainya Ricky anakmu itu, ketika kamu sudah tua dan dia sudah besar seusia kamu, ada di dalam posisi seperti kamu. Kamu sangat sayangkan pada dia? Iya, aku sangat menyayangi dia. Nah, kalau dia ada di dalam posisi kamu, apakah kamu akan membuang dia sebagai anakmu ketika engkau ada di dalam kondisi sebagai ayahnya dan Ricky ada di dalam posisi kamu? Johnny berkata, aku mati pun untuk anak ini, aku siap. Kalau seandainya dia mempermalukan aku demikian pun, dia tetap anak yang aku sayang. Saudara, sebelum pamit Chandra berkata sebuah perkataan. John, kembalilah kepada Bapa di sorga. Mohon pengampunan. Sebab sama, Bapa di sorga pun punya fotomu di saku bajunya. Bapa di sorga pun punya fotomu di saku bajunya. Saudara, perkataan itulah yang membawa Johnny di tengah malam itu sesudah Chandra pergi. Dia berdoa, menangis, menyesali segala dosanya dan memohon kasih karunia Allah bagi dirinya. Pengampunan Kristus bagi dirinya. Dia berdoa, ya Tuhan, Engkau yang adalah pengampun dan pembela di hadapan Bapa, ampunilah segala dosa-dosaku. Saudara, sejak saat itu hatinya beroleh ketenangan. Walaupun tentu jasmaninya tetap harus menghadapi hukuman karena kesalahannya. Tetapi secara rohani dia sudah dimenangkan. Saudara, Tuhan punya fotomu di saku bajunya. Saudara, sebenarnya jika kita melihat diri kita, kadang kita juga harus akui kita 11-12 mirip-mirip dengan Yudas yang suka berkhianat kepada Kristus di dalam perjalanan kita mengiring dia. Namun kita bersyukur saudara sekalian bahwa kasih karunia Kristus bukan hanya kasih karunia yang bersedia untuk menjadi penebus bagi kita ketika dia mati di Golgota. Tetapi ketika dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Alkitab pun mencatat bahwa dia di sana ada sebagai pembela kita yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Roma 8 ayat 34. Karena itu saudara sekalian, janganlah kita memelihara dosa-dosa kita. Jika Tuhan mengingatkan kita melalui berbagai cara. Seburuk apapun dosa kita saudara sekalian, selesaikanlah itu dengan cara Tuhan. Yaitu datang bersimpu pada kasih karunia yang ada di dalam karya Kristus. Saudara ingat, Tuhan punya fotomu di saku bajunya. Saudara, hari ini kita diingatkan melalui catatan kehidupan Yudas Iskariot. Agar jangan sampai kita menjadi orang yang sibuk dengan aktivitas rohani. Namun sesungguhnya terperangkap dalam jebakan yang membinasakan kehidupan rohani. Saudara, waspadai hal ini. Waspadai kondisi yang membinasakan kehidupan rohani. Yaitu pertama, pelayan tanpa pertumbuhan rohani. Yang kedua, pendosa tanpa pertobatan sejati. Saudara, diberkatilah setiap orang yang percaya, yang memiliki hati yang tulus dan motivasi yang kudus di dalam mengiring Kristus. Berbahagialah setiap orang percaya yang memiliki hati yang peka terhadap teguran Tuhan akan dosa-dosanya dan memiliki iman yang selalu ingin menyelesaikan dosa dengan mengandalkan kasih karunia Allah. Saudara, kiranya kita bisa mewaspadai kondisi-kondisi berbahaya ini. Saudara, aktivitas pelayanan penting. Dan bila itu disertai dengan motivasi yang tulus dan hati yang kudus untuk mengiring Tuhan,
itu tanah yang subur bagi Tuhan menumbuhkan kehidupan rohani sejati dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya di dalam mengiring Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan hal-hal yang harus kami waspadai di dalam segala kesibukan aktivitas rohani yang mungkin ada dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, jangan sampai kami terjebak menjadi pelayan tanpa pertumbuhan rohani. Dan seandainya kami menjadi pendosa, kami tidak menjadi tanpa memiliki pertobatan sejati. Tuhan berikan kepekaan apabila Tuhan menegur dosa-dosa kami, mengingatkan dengan berbagai cara, kami boleh datang ke tata kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berkati kehidupan mereka, turut campur dalam kesulitan-kesulitan yang mereka alami ya Tuhan, supaya mereka dalam segala apapun yang mereka alami, sekali lagi mereka bisa melihat kebaikan-Mu terus terjadi dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.